Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia atas izin Allah, atas nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan kembali bersama-sama belajar, dan pembahasan kita adalah tentang keutamaan puasa Ramadan. Yang akan kita bahas adalah puasa membentuk karakter tangguh. Puasa membentuk karakter tangguh pada diri setiap muslim, pada setiap orang yang melaksanakannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memperbaharui niat, meluruskan niat, duduknya kita bersama-sama, waktu yang kita gunakan, pembelajaran yang kita jalani, mari kita niatkan ya, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang lurus, bahwa tujuan kita hanya satu, yaitu meraih wajah Allah, ya, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, dengan hati yang ikhlas, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita ajarkan, ilmu yang akan menjadi pembuka rahmat dan ridha Allah, ilmu yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, santri yang Allah rahmati dan pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita membahas dampak puasa pada jiwa kita. Kita sudah membahas 3 hal, dan pada kesempatan ini kita akan membahas 3 hal lagi. Ya, 3 hal yang akan kita bahas sangat penting ya untuk membentuk mental, membentuk kemampuan kita sebagai calon pemimpin. Masya Allah. Para santri, kita semua adalah insya Allah calon pemimpin masa depan. Dan puasa adalah latihan kepemimpinan. Puasa di dalamnya ada latihan kita sebagai calon pemimpin. Sebelum kita memimpin orang lain, maka kita melatih diri untuk memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ada 3 prinsip yang kita akan temukan dalam ibadah puasa. Ya, yang pertama ya, bahwa karakter, kemampuan kita untuk menjaga 2 perkara agar kita selamat. Ya, jaga 2 perkara agar kita akan selamat. Apa 2 hal itu? Ya, kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan, maka Nabi kita jauh-jauh hari memberi kita peringatan untuk berhati-hati pada 2 hal yang bisa menjadi sumber kehancuran, yang bisa menjadi penyebab kehancuran. Ya, apa itu? Mari kita simak hadisnya. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Faqal, maka Nabi menjawab, al-famu wal farju. 2 hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Subhanallah. Ya. Kenapa? Bagaimana mulut itu bisa memasukkan neraka? Mulut yang darinya masuk makanan dan minuman haram. Mulut yang digunakan untuk mengucapkan ya perkara-perkara yang buruk, dusta, fitnah, menggibah. Mulut seperti ini akan menyeret pemiliknya masuk ke neraka. Dan juga kemaluan atau hawa nafsu ya. Hawa nafsu
yang diikuti sehingga dia terjerumus dalam dosa seperti berzina dan lain sebagainya. Mengapa puasa itu penting? Ya, puasa adalah latihan. Puasa itu rem ya untuk manusia. Ya, karena ketika kita puasa, kita dilatih untuk menahan mulut dari makan dan minum, ya, dari kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata dusta, dan di dalam puasa ya kita menahan syahwat, ya. Kita tidak boleh, ya, kita harus menjaga kemaluan. Bahkan suami istri pun kalau berpuasa tidak boleh berhubungan, ya. Maka puasa ini melatih kita mengosongkan perut kita, yang membersihkan mulut kita daripada ucapan-ucapan dusta, dan puasa melatih kita untuk menjaga hawa nafsu. Jika kita mampu mengendalikan dua hal, ya, mulut dan kemaluan, maka kita memegang kunci keselamatan, kunci kesuksesan. Orang yang sukses bukan orang yang mengikuti semua keinginan nafsunya. Orang sukses adalah orang yang mampu mengendalikan, ya, keinginannya, ya, dikendalikan. Maka pesan untuk kita semua, terkhusus untuk santri, gunakanlah waktu sebaik mungkin saat di pesantren, jaga lisan, jaga mulut, ya, jangan berkata yang tidak bermanfaat, ya. Jaga mulut, jangan makan dan minum yang haram. Jangan mengambil yang bukan haknya, jangan mencuri meskipun hanya makanan kecil, ya, jangan mencuri meskipun itu mungkin jajanan segala macam, jangan, ya, jangan, ya. Juga jaga kehormatan, ya, santri nggak usahlah pacar-pacaran, ya. Untuk apa itu, ya? Hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan akan menghancurkan, ya. Santri yang tangguh adalah santri yang mampu menjaga lisan dan hawa nafsunya agar tidak merusak masa depan dan cita-citanya. Ya, jagalah mulutmu, jagalah kemaluanmu kalau kita ingin sukses, ya. Seperti Nabi Yusuf, digoda wanita cantik, tapi beliau tidak mengikuti godaan tersebut, dan Nabi Yusuf sukses menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Nabi Yusuf juga menjaga lisan, ya, dia tidak menyakiti saudaranya, padahal saudaranya membuang Yusuf, Masya Allah. Dan tentu Nabi Yusuf tidak memakan yang haram. Nabi Yusuf sukses, mampu menjaga mulut, mampu menjaga hawa nafsu pada kemaluannya. Allahu Akbar. Yang kedua, seorang santri, calon pemimpin harus yakin bahwa semua ada batasnya. Ya, kita dalam berpuasa merasa bahwa puasa itu lama, ya. Tapi lihatlah bahwa Nabi kita menganjurkan agar kita menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Dalam hadis dijelaskan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Masya Allah, tabarakallah. Nabi menganjurkan kalau maghrib tiba, segera berbuka. Ya, maghrib adalah akhir dari puasa, akhir dari rasa haus dan rasa lapar. Perintah menyegerakan berbuka mengajarkan kita bahwa penderitaan dan rasa lapar itu ada batasnya, ya. Ada batasnya. Tidak ada kesulitan yang abadi. Setelah menahan lapar seharian, pasti ada waktu untuk menikmati makanan saat maghrib tiba. Ini adalah janji Allah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Pesan untuk kita semua, terkhusus untuk santri, mungkin kita merasa lelah dengan segala aktivitas, jadwal di pondok, tugas hafalan, ya, tugas pelajaran, jauh dari orang tua, ya, kita merasa ada satu hal yang membuat kita menderita kesulitan, maka ketahuilah
Dan sadarilah, semua kesulitan itu ada maghribnya, ada batasnya. Jika kita bersabar dan terus berjuang, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan keberhasilan yang manis pada waktunya. Ya, penderitaan kita yang lain, mungkin kita di dalam kondisi kekurangan, keterbatasan, ya, dalam kondisi yang biasa-biasa saja, itu tidak selamanya. Ya, kalau kita mau berjuang, kalau kita mau menuntut ilmu, kita akan melewati, kita akan mampu hidup, ya, naik lebih baik, ya, kesulitan, penderitaan, kekurangan, kita akan akhir, ya, akan ada batasnya, akan ada akhirnya. Kita akan menjadi orang sukses, kita akan menjadi orang yang sukses, berkah, ya, berlimpah, ya, dengan syarat kita mau berdoa dan berjuang. Dan keputusan teman-teman untuk masuk ke pesantren, berjuang, ini adalah proses untuk mengakhiri segala penderitaan menjadi kebahagiaan, untuk mengakhiri segala keterbatasan menuju kesuksesan dan keberlimpahan. Bismillah. Yang terakhir, kita harus mampu menahan agar kita sampai pada tujuan. Tahanlah sedikit lagi agar kita sampai pada tujuan. Ya, di antara keterampilan orang sukses adalah mampu menahan diri. Kesuksesan sejati adalah buah dari kesabaran yang panjang. Nabi menggambarkan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, yaitu kebahagiaan saat berbuka. Ketika kita berbuka, apapun makanannya begitu terasa nikmat dan kita bahagia. Alhamdulillah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah di dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kebahagiaan orang yang berpuasa. Ada kepuasan luar biasa saat kita berhasil menyelesaikan puasa sampai akhir. Begitu juga dalam hidup, kebahagiaan hakiki hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau berjuang. Kebahagiaan hakiki hanya dirasakan oleh orang yang mau lelah dalam berkorban, dalam berjuang mengejar cita-cita. Jika kita tidak sanggup menahan lapar, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya berbuka. Jika kita tidak mau, ya, menahan, merasakan lelahnya, menderitanya berjuang, kita tidak akan merasakan bahagianya menjadi orang sukses. Jika kita tidak mau, ya, menahan, menerima rasa sakit dalam berjuang, dalam belajar, dalam menghafal Quran, kita tidak mau merasakan, melewati perjuangan itu, kita tidak akan pernah merasakan manisnya kesuksesan, indahnya, ya, kemuliaan. Pesan untuk kita semua, terkhusus para santri, harus mampu menahan diri dari kesenangan yang sesaat. Fokus pada perjuangan kita, ya, menuntut ilmu, menghafal Quran. Kesuksesan adalah milik mereka yang mampu menahan diri dari godaan malas, menahan diri dari main-main. Untuk apa? Untuk mengejar cita-cita besar. Ya, ingat, kebahagiaan saat kita lulus pada suatu waktu nanti, lalu kita di tengah masyarakat menjadi orang yang bermanfaat, itu jauh lebih nikmat, jauh lebih membahagiakan daripada bersantai-santai di masa muda, yang santai-santai itu akan menjadi penyesalan di hari tua. Subhanallah. Santri yang berbahagia, sahabat-sahabat semua, puasa melatih kita menjadi pemuda yang cerdas secara emosi, mengendalikan diri, ya, dan optimis, ya, yakin bahwa penderitaan, kesulitan ada akhirnya, ada batasnya, dan melatih kita untuk tangguh, untuk memiliki satu kemampuan jiwa, yaitu menahan diri dari kesenangan sesaat untuk meraih kesenangan yang panjang. Allahu Akbar. Ya, mari kita sambut Ramadan dengan kebahagiaan, dengan riang gembira, dan jalani Ramadan dengan penuh keikhlasan. Dan setiap hari adalah latihan kita, ya, menangguhkan jiwa kita untuk menjadi orang-orang muda yang tangguh dan hebat, untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.